Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husein Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Untuk video saya kali ini seperti biasa tentang seputar budidaya tanaman kemukus. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husein Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mengikuti terus video-video saya yang selanjutnya. Oke, untuk video saya kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman ya, atau sedikit berbagi ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman yang saya lakukan ya. Dan semoga konten saya kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, juga berguna untuk semuanya, bagi siapa saja yang menonton video saya ini. Dan video saya kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana cara kita membudidayakan tanaman kemukus, atau hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan sebelum kita membudidayakan tanaman kemukus ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kepada semuanya. Mungkin banyak yang belum paham atau belum tahu tentang tanaman yang satu ini. Jadi untuk kemukus ini sendiri termasuk tanaman rempah-rempah asli dari Indonesia, khususnya dari Jawa ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu dengan tanaman kemukus ini, jadi yang untuk tanaman kemukus yang kita manfaatkan adalah buahnya seperti ini ya. Buah kemukus ini termasuk rempah-rempah yang mempunyai harga jual yang lumayan mahal ya. Karena untuk saat sekarang di tempat saya, untuk harga jual buah kemukus yang kering per kilogramnya itu mencapai 180.000 ya. Dan untuk video saya kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu bagaimana cara kita membudidayakan kemukus ini, tanaman kemukus ini, supaya bisa sesuai dengan harapan kita, yaitu supaya tumbuh subur, cepat rimbun, dan juga cepat berbuah seperti ini ya. Karena perlu teman-teman semua ketahui, ini saya tanam itu belum lama, hitungannya baru beberapa bulan, tapi alhamdulillah bisa teman-teman semua lihat, ini buahnya sudah banyak seperti ini ya. Dan ini nyata, bukan hanya sekedar demi sebuah konten ya, karena saya berharap video saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Jadi sebelum kita membudidayakan tanaman kemukus seperti ini, kita harus paham dulu ya. Yang pertama dari karakter tanaman kemukus ini ya. Jadi perlu teman-teman semua ketahui, untuk karakter tanaman kemukus ini itu termasuk tanaman yang lebih
bagus atau akan tumbuh subur di tempat yang lembab atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Itu akan lebih bagus dan buahnya akan lebih banyak. Dan dia juga paling bagus ketika tanahnya itu basah tapi tidak terlalu basah. Dalam artian tanahnya selalu basah tapi airnya tidak menggenang. Dan juga tidak boleh sampai terlalu kering. Dan itu yang perlu kita pahami dulu untuk tanaman kemukus ini. Dan sebenarnya untuk tanaman kemukus ini termasuk tanaman yang merambat ya. Tapi memang di sini saya sengaja menjadikan kemukus ini jadi kemukus perdu. Jadi tidak perlu tajar untuk membudidayakannya. Karena tanaman kemukus ini tanaman yang tidak bisa atau tidak bagus ketika terkena sinar matahari langsung, makanya dalam kita membudidayakannya harus ada tanaman pelindungnya atau peneduhnya ya, seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ini tanaman ini serigunggu karena mudah tumbuh, mudah hidup dan mudah cepat rimbun. Selain itu kita harus juga perhatikan dalam memilih bibit atau pembibitannya ya. Di sini saya sudah membuktikan bibit yang paling bagus itu bibit dari hasil cangkok ya, seperti ini. Bisa diperhatikan teman-teman semua, lihat ini saya kalau membuat bibit selalu menggunakan sistem cangkok seperti ini, karena nantinya pertumbuhannya akan lebih bagus, cepat subur dan cepat rimbun, yang pastinya akan cepat sekali berbuah. Dan di sini saya akan tunjukkan pada semuanya ya. Ada 2 bibit di sini. Yang satu yang ini hasil cangkok dan yang ini hasil stek. Sebenarnya semuanya bagus, cuma perbedaannya di pertumbuhannya dan ini cepat berbuah atau tidak. Dan perlu semuanya ketahui, ini kalau yang ini bibit hasil stek. Memang kalau dilihat sekilas tidak ada perbedaan ya, tapi ini perlu teman-teman semua ketahui untuk hasil stek yang ini sudah lama sekali ya, baru pertumbuhannya baru seperti ini. Memang sama saja cepat berbuah, cuma kayak gini bisa semuanya lihat. Ini kurang lebih sudah hampir 6 bulan baru seperti ini. Beda dengan yang hasil cangkok ya. Percaya tidak percaya, ini baru sekitar 2 minggu saya panen dari indukannya atau saya potong dari indukannya, tapi sudah tumbuh subur seperti ini ya, dan buah bawaannya juga tidak rontok. Dan itu termasuk hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membudidayakan tanaman kemukus. Dan yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan sebelum kita membudidayakan tanaman kemukus ini, yaitu persiapan lahan dan juga medianya atau media tanamnya ya. Karena di sini saya membudidayakan kemukus, yaitu kemukus perdu, maka kita wajib menggunakan media seperti ini ya. Terserah mau media apa saja, yang penting tujuannya untuk media ini itu untuk meninggikan tanaman kemukus
kita dari permukaan tanah. Karena ketika dia posisinya lebih tinggi dari permukaan tanah, otomatis pertumbuhannya akan lebih bagus ya. Karena yang pertama tidak kotor dari ini ketika musim hujan, dan juga ketika musim hujan juga airnya akan langsung meresap ke bawah. Dan perlu diperhatikan juga ya, untuk ini persiapan media tanamnya, menurut dari pengalaman pribadi saya itu ini lebih baik menggunakan tanah murni, jangan kita campur dengan pupuk kandang atau yang lainnya, karena untuk pertumbuhannya akan lebih bagus ketika kita menggunakan tanah murni seperti ini ya. Karena saya sudah membuktikan sendiri, ketika saya campur dengan pupuk kandang, justru malah untuk perkembangan tanaman kemukusnya itu kurang bagus. Dan lagi yang perlu kita lakukan atau siapkan sebelum kita membudidayakan tanaman kemukus ini, kita harus sudah menyediakan air ya, untuk mengantisipasi ketika nanti musim kemarau. Dan di sini karena kebetulan di kebun saya ada sumber mata air, jadi sekalian saya jadikan kolam untuk nantinya persiapan menyiram ketika musim kemarau. Karena untuk tanaman kemukus ini tidak boleh tanahnya sampai terlalu kering. Kalau sampai kering, otomatis ini tanaman kemukus kita akan langsung layu dan kering ya. Dan itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita lakukan sebelum kita membudidayakan tanaman kemukus. Jadi sebelum kita membudidayakan tanaman kemukus ini, kita wajib memahami dulu ya, apa yang harus kita perhatikan dan juga kita lakukan sebelum kita membudidayakan tanaman kemukus ini, supaya nantinya bisa sesuai dengan harapan kita. Contohnya seperti ini ya. Nah, saya berharap budidaya kemukus ini bisa menghasilkan, dan alhamdulillah terbukti. Ini walaupun belum lama, mungkin teman-teman tidak percaya kalau tanaman kemukus saya ini, yang ini baru kurang lebih itu sekitar 3 bulan, tapi untuk buahnya alhamdulillah sudah banyak seperti ini ya, dan terus keluar bunganya terus seperti ini. Nah, oke, jadi cukup ini dulu untuk video saya kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, Husein channel yang sangat sederhana, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mengikuti terus video-video saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.